Ini dia penampilan Mesatwa Digital dari Teater Kalangan berkolaborasi dengan Nyonya Ayu. Made cane lilek montori bisanje, lilek montori bisanje, montor badung ke Gianyar, montor badung ke Gianyar, gede bege muat batu. Batu Cina, meli mobil warna putih, meli mobil warna selem, nanging pipis ne sing ada, nanging pipis ne mekopong, payung ngadep kene keto lan mecicil. Batis lantang cungo barak, batis lantang cungo barak, mengumbang-umbang ijo dar, mengumbang-umbang ijo dar mata tulupan jangka jongkok. Lilek montori bisanje, lilek montori bisanje, montor badung ke Gianyar, montor badung ke Gianyar, gede bege muat batu. Batu Cina, meli mobil warna putih, meli mobil warna selem, nanging pipis ne sing ada, nanging pipis ne mekopong, payung ngadep kene keto lan mecicil. Ginggi, mai malungi. Batis lantang Adijak kene sajan gumejan yo. Kemu mahijak pragat macet. Ajan beli mancan manesang, mancan ngebekang masih. Iya nambahin ke gang, subah macet masih. Penuh, pepat. Emang nih, beli nega apa? Ya nega, motor tercinta lah. Supra X warisan uli bapo. Nah, yang gitu, mailan mejalan beli. Ye, kau bicara kan nengi? Ah, ijekan tadi ya saja beli. Wih, jegas. Meli mobil warna putih, meli mobil warna selem, nanging pipis ne sing ada, nanging pipis ne mekopong, payung ngadep kene keto lan mecicil. Batis lantang cungo barak, batis lantang cungo barak, mengumbang-umbang ijo dar, mengumbang-umbang ijo dar mata tulupan jangka jongkok. Meli mobil warna putih, meli mobil warna selem, nanging pipis ne sing ada, nanging pipis ne makopong, payung ngadep kene keto jero cempaka. Menyaru menyongsong jangkrik, menyaru menyongsong jangkrik, jangkrik kawin di lotame, jangkrik kawin di lotame, di lotame tunjung beru, tunjung beru.
Lis, Maija. Kenapa? Tiang kal beli mobil angin keluarga tiang. Mobil apa kan beli emang nih? Ada mudah gen sing engken. Ija ada mobil mudah Jani. Semudah-mudah nih pasti masih kel nyicil. Tiang man warisan. Warisan cenik kayak ini ke adik mengejang lakar beres sen sebuah warisan. Uli kurang tiang nih. Uli ku ngaji jek sing kepeh angin beli mobil. Apa dek beli nah? Cenik kayak ini ke win mani tiang mata kon aja iujang sales mobil langanan tiang. Cocok. Meli mobil warna putih, meli mobil warna selam nanging pipis nih sing ada nanging pipis nih makopong payung ngadap kene keto jero cempaka. Tokon kelda di jero cempako, ne ada ilisnya, pastinya ada di jero cempako, Ratu. Dia wake, singnya harusnya disebut dua gen. Udah nih ke kumune nih ke Ratu. Singnya. Wadah, won Ratu ngomong ne, 45 umurnya. Oh, yang gitu. Bo Eba nih pas nih ke Bo Eba. Adi Cang. Saya ngengken, Bo. Masih nak mau drama? Nak yang dua gen. Saya kita tipal-tipal. Sejak lagasan. Nih, Adi Cang. Megending min poknya. Jero cempak beli mobil
pipis ne makopong payu ngadep kene keto lan macicil. Aduh, Cak Tuni mau belanja ke Pekan, nggak bepis doang dah setali, seng mana apa-apa. Masa kayak tulis? Adi bisa nah. Memeklo saja, cang saya ke Pekan no. Teh, biasanya nyene ke Pekan. Kan ada aplikasi ini tuh. Nah, tinggal gen gitu loh. Belanjanya tilah kok di Pekan. Diragang antosang cuma benjap tak ke bebarang nih. Kan idang cang menjahitan dah dene. Aplikasinya tuh apa ada nih nah? Dan malu. Nenek. Pekan Badung go to keren ada nih. Ilis dia HP negang luang mulu sing nawang zaman. Jani tuh pokoknya sebelum maju ke depan nawang. Sing jeketung gi. Jangan ke Pekan apang maan mah tepu ajak nelenan nyatu. Kan gitu raga menyambut beraya. Yang aplikasi tuh hengken cara nicang nyatu. Oh saja sih oh. Lagi pangenggal cang nyemak gawe no. Yu sajang juga gawe nancang. Ngumbah baju, metanding, beli susu, masak, misi nyampat ya misi. Cak nelenan. Lis, apa yang mahal tuh Nina? Kejang, pulang cang benpok nah. Mekejang. Masa aja lengis menek 2 kali lipat, bawang menek, tahu menek, cengalang aja mas. Karena mulai gitu ya Pak Hari Raya. Mekejang mal, bebiasa tulis. Awen liu ngelapis. Akin wangke-angkeh nih. Kuin mani kan sing nawang kalau makan apa. Jona keketo nutur. Yen ada nih kuang-kuang, mai ke kubu. Yen ada kuang-kuang, mai ke kubu. Badak nasi piring dulat yang dagang sehang. Bejam nih no, kurang acang kau tekeling menggait. Cacang maluan nah. Mau nake. Tiang ugas nuceni. Jek megae den. Sing taen nepo undut. Sebilang wayu megae kememai. Dadi tukang duduk cengkeh. Dadi tukang nyangrai kopi. Lantas ngerarut ke Denpasar. Uli tukang suon yen peteng nguopin medagang kopi. Jeengken cara nipang hidup pejalan urep sing ada nak nawang. Jani aget subang warung cene di Pekan ngadep megenepan metaki-taki tiang meli umah ngasukin piana. Jani kal meli mobil warna putih apang ada anggen mebakti di galungan nih. Toh. Jak nak mulo salah kuranan tiang niko, ijero cempako niko. Uli sembangan kanti ke di pedang, jak setato mendagang di Pekan. Tapi sing tenang sap masih ngerunguang pana, ngerunguang tiang, puranane. Jero cempaka nika bisa gantiangi. Yen tiang ten ngidang melibas, nak iya ngemanganggan malu. Yen ten keto minap tenawang yang kan makin nasib tiangi. Jero cempaka nike timpal tiang pas SD. Mulu lipidan cek jemet san megai. Mendagang es krim, mendagang bas,
medagang base, medagang buah, asane oh, makejang tanya cuma kegaen nih. Juru cempaka nak bedik ke lautang. Nak ya demenina ngajak renten nire. Sawireh yang disnemaya nak sing tayen singnya terlambat. Nak sing tayennya jatuh tempo kan tanggalan. Juru cempaka masih jemet saja nyemak gae. Sing tayen sing yang orang tuyuh yang nyatu ya tiang. Tiang na uli desa sing taen nepo undo kema mai ngalih gae apang man pengupa jiwa. Tiang na uli desa sing taen nepo undo kema mai ngalih gae apang man pengupa jiwa. Weh, Lis, yang mau belanja sek juru cempakane oh, nak liu sajan mah. Beli apa di itu teh? Bener masih no. Ibi cang beli bas. Lebih-lebihan batu dah cene biasane. Ao, beli bawang kan mana kresek. Asane can rumah di pedando ya jero cempaka tuh. Juru cempaka masih selek saja nih mah Banten. Yang cingak cang oh. Sebilang semeng yang sebelum Banten ke Melanting. Ngajak Banten saiban keliling. Ao, leksan jaga udah nak lu yang nepuk jero cempaka, cina dihapus ada raga. Meh, cai kan mula agak anuan deh ngi. Kena ngawake men nak kewa dari nak lu di Bali nawang. Weh, nak sing tadi ngomong gitu. Sepatutnya raga tuh harus demen dari nak Bali. Sawireh, dikas menyama Brian itu loh. Sing ada nak ngelawan. Ajan tuh teh. Yang sing ngalu juru cempaka. Hinap sih suka mau belanja ke pekan oh. Oh, apa bueno mau belanja segum yang rake. Asalnya besus, kayaknya di dagang. Sajan, dijek ada jang nih kedek nih tuh. Ya sing bisa ajak mekedekan. Di beten keben jang nih tuh, Lis. Weh, nanti malah ngegosip dah dene. Belah-belah mau munyi, nyanan karmane mau badeng. Tapi yang tepuk-tepuk jang, nak jero cempaka tuh nak mula demen metimpal. Demen masih mau tuturang. Engken nak sing demen ngajak ya dah dene. Tiang ketemu ajak kuranan tiang, jero cempaka. Pas pidanu megawe di peken. Li kengkene tiang dah di tukang parkir, bisa dah di tukang sampah. Yen metunangan, tiang melaline tua kalon alun. Tiang nak lacur, pesing ten ngelah. Kengkenan ngidang melalui ke mall, melalui ke bioskop. Adinya jero cempaka ngajak tiang oh. Tiang nih agak sebenarnya. Beli gong rata pejalan sing ada nak nawang cara pejalan ike kupu uli ulat cenik dadi ketekung ganti ngelah kampet lantas nyindeng beli carang tiang tongos meuma ajak dadwe. Kejang demam aja jero cempaka uli tukang suwun lan tukang parkir lan tukang sampah dan jero cempaka di pekan kasut.
Jekengken kaden lunduke. Di peteng sane dedah. Pekene sepi. Aduh jelema cora ngai gegaen sane. Tidong mujalan ya adeng-adeng yang bensin. Ngebiosang ke tembok, ke jelanane, ke menduor gendenge, ditu di warung jero. Cempaka, piur, kerapat, krepet. Apine setak itu nerangin bumi. Kulkul metepak pulus anak kita ke uli dini ditu kau matia ngapi. Tukang pemadamnya. Jangan berjanji tolongin dia ini. Memi dorang tuh pasti konslet listriknya tuh. Itu lupa pemadamnya ke. Singapura pink banget. Kenapa? Singane kesisa. Pas puon. Gulane puon. Rapi yang uang. Padet puon megejang. Carane tiang hidup makin. Terus tiang celangin mas mobil. Pusing dam, ngehangin kene. Enten dadi numpas mobil tiang angin keluarga jenis tiang. Tapi, wang si tiang ratu napi. Terus kekene. Yang ke Maya Huta. Caranya tiang Maya pes sekolah pada tiang.
bedawang rasane nek jero cempaka to. Jani bedawang rasane. Liunglah utang, tapi sang ada nema bayar. Asane nak bisa ngeliat jero cempaka to. Bangku dawa wake kemu. Cek sing tembang bibir. Anak buah cange kemu masing cek prakat memonjol. Sing engken. Nyak bisa ngeliat, nyak bisa dari badai. Cang sing peduli. Yang penting sengsara kolone Jani itu. Pipis telah, sing payu beli mobil. Ayang omahne jero cempaka to. Utang tonan lah. Sakit bebuwe nak nyele bibis. Apa kadang sing tenggaknya tuh? Tapi kene. Yen Jani ne pasti dayu ratu bos cek teman. Cok, kok jadi ragaman bonus nih? Yen kedo nyanan cak lakar besliahan ke kafe. Weh, bedika nyemak kayak tawa. Panak tuh malu urusan cuma. Lamun sing kedo kadajan awake. Badah nih, marojo. Sing bisa petain ban bungut. Beli mobil warna putih, beli mobil warna selem, nanging pipis sing ada, nanging pipis mekopong. Payu ngadep kene keto lan mecicil yen saja ratu enten cingaken tiang Medi olas Kedo namoda jelema hidup nyenane nawa jero cempaka patutne adonak ngorang ya pani adonak ngorang ya jelek geng-geng timpal-timpal Jani Tenuning tiang atuh. Tetep jero cempaka nomor 1 di hati tiang. Irago sing dang jawab mungkin tan bisa tuh. Jawab gente. Nak sing ngidang rahasia nih kan sing perlu nyawab kenten kan ratu. Jero cempaka nikah. Asalnya tenuning napi nikah tuh. Keto kone keto ratu ngorang nak hidup. Kengke niki ratu. Kejang pada benar Mekejang
sing ada beli nak dadi gen mula apa jadi orang cara punya nyuhe necen gen dadi angu yendot ngai canan ale busong nih yendot cening ngai saur ale buah nih yendot ngai siap hangang ale sambut nih ane jelemane gen ane mapi Jani enggalan satu menjalan Krik 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 krik. Jani engken makejang sebetelah jalan adeng-adeng jeruk cempaka lunas pengampunan urang melande punyan tienge maka saksi udah ratu bedara dados kene saja piunuk angin pone lah angin serta domeling angin mekasyur dingin sampun telah mopi kendor ratu
Suanja rapi pikayon jero cempaka sampun nasinapura. Itu lantas jero cempaka nuduk bunga jepun. Anggono ngaturang bakti. Hengken Canina. Kiraga sing ijang nulung ini. Jadi engken carane nah. Di jaman jadi raga yang lepes yang ada nak jero Jepang. Di tengah ipiane jero cempaka bertepuk sarang naga raksasa dan sang yang dirarta ikene langit bukannya selam bawane selam denas muarane marak begekah. Cai ane madang terus tepaku. Ampura, si Ranika dia dosa. Cai domisi metakun. Cai diang ai. Isi ngeling keketu. Nanti icang oleh dinepukin ai. Tiang ting nuning napi. Ampura. Seingat tiang tuh di permelanting tiang. Cai ulas. Jani cai cang mandering ibian cai ne. Tiang. Lantas engken tiang mangkin lagi. Cai dengan wak-wak tadi jelemu jero cepako. Bedingen ngai ple. Lado anake usah. Tuh. Adi sing mau bayar nake. Laudang nake melaip. Tan kenten atuh. Diu pisagane. Ide tulung jak tiang. Yang tiang bayar hutangnya. Kengken carane tiang. Gitu. Bayi, duwong cai mobil dari jelemo di marcok waduh. Gitu sepatutnya jero cempaka. Ampura. Cai nak sayangnya saja. Cai do bertaruh. Luang tu, ulian cai mendasar ning. Ampuna tiang matiang. Tiang cari dan hidup. Aduh. Ampun. Sadar cai jelema blok jero tepako. Yen kalau ngumat yang cai. Nene jani. Tani kolbang cai paicu nenen madang sisik nago. Anggen berjalan di mercepado. Apa ngidang ngobin seluwe hidup ane ditu. Cai jelema sing dadi corah. Adeng-adeng nyenan cai mau jalan.
Kelangan Jero Cempaka. Lantas gelesang satwa sisik nagane ento jek mula jadwa sakti apa aja tagene jero Cempaka jek ngelantas ada kesaktian ento angin nulungen pisagane ada bang ne kayu angin ngayu mah ada bang ne pas angin yuk masak cuma ane lenan masih pame jak jero Cempaka. Lantas sedek ring dina anu sisik nagane hilang nanging mekejang subuh pada liar Sing payu meli mobil, tu sing payu meli mobil, sisik nagepaicane, sisik nagepaicane, paican uli melanting. Jero Cempaka mekejange pada liang, mekejange pada liang, dini ditu mesambatan, dini ditu mesambatan. Mesambatan jak mekejang. Ini bisa 4 menit aja Kak? Cempaka tu sing payu meli mobil, tu sing payu meli mobil, sisik nagepaicane, sisik nagepaicane, paican uli melanting. Cempaka mekejange pada liang, bekejange pada liang, ini ditu mesambatan, ini ditu mesambatan, mesambatan jak mekejang, Jero Cempaka. Pajak nanti kan gratis ya nontonnya? Nanti kan gratis ya? Oh, Trisna. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Teater Kalangan dan Nyonya Ayu. Luar biasa sekali. Mungkin Dwi mau ngobrol sebentar dengan Teater Kalangan. Stay dulu, oke. Ibu sutradaranya siapa, Bapak? Boleh Bapak sutradara Baik, Bapak. ada. Kita undang juga di tengah-tengah Bapak Jong. kita. Untuk Bapak Sutradara. Baik, sebelumnya mungkin Dwi mau kenalan dulu. Bisa geser? Oke, biar semuanya kelihatan ya cantik dan gantengnya. Ini masih suasananya masih tersihir, masih merinding loh Dwi sampai sekarang. Iya, sebelumnya Dwi mau kenalan dulu dengan sutradaranya. Baik, bisa pinjam mic-nya sebentar. Ya.
Mau baca deh kayaknya. Ya, kita perkenalkan semuanya pokoknya hari ini ya. Mulai dari sutradaranya, silahkan. Saya sutradara dan penulis naskah, saya Jong. Kemudian ada pemain-pemainnya dari Listia, ada Anggi, ada Rate, ada Agus, ada Nyonya Ayu, biasa dipanggil Leba. Di musik ada Aga, dan di visual mapping ada Mani. Kemudian ada stage manager, Topan, dan fotografer saya, Galih dan Amri gitu. Wow. Lagi satu Kak, ketinggalan. Dede lupa saya. Mayo soalnya, jadi dia Baik. bagian lampu, penata Baik. lampu. Luar biasa sekali Thank Beli. you, Dwi. Kalau boleh saya tahu berapa lama ini waktunya prepare untuk tampil hari ini? Sebenarnya naskah ini udah naskah bahasa Indonesia. Kemudian naskah saya, kemudian saya buat satu bentuk. Kalau di dalang itu kan biasanya dicarangin gitu. Jadi dari naskah utuh, kemudian saya membuat naskah carangan gitu. Mungkin sebulanan Mungkin ya. carangan itu apa Kak bahasa Carangan itu Indonesianya? apa Mungkin ya? ada yang nggak tahu teman-teman ini. Mecarang. Bercabang. Bercabang. Ya, oke, bercabang. Iya. Bercabang. Nah, Ya. jadi ada cerita tunggalnya, kemudian ini adalah cerita cabangan. Gitu. Oh, baik. Nah, biasa itu dilakukan oleh beberapa dalang gitu di Bali agar ceritanya tidak bosan, kemudian dia akan membuat sejumlah carangan. Sejumlah gitu. carangan Ya. tadi, oke. Luar biasa. Untuk persiapannya sendiri latihannya berapa lama, Kak? Kalau boleh tahu dari Mungkin, teater kalangan ini. nulis naskah ya. Dari nulis naskah ya. Sampai jadi sebulan kali ya. Sebulan ya. Wah, Dalam waktu 1 bulan menghasilkan karya sebagus ini, wah Thank tepuk you. tangan dulu dong untuk teater kalangan Thank you. dan berkolaborasi dengan Sukses Nyonya semua. Ayu, luar biasa sekali. Baik, silakan untuk teater kalangan dan Nyonya Ayu kembali ke tempat dan Terima sutradara kasih. juga. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama Mesatwa Digital yang akan dibawakan oleh generasi muda Bali yang sangat luar biasa. Dan saya undang langsung, ini dia penampilan dari Audrey. Cek, 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 cek mic. Om Swastiastu. Wastang titiang Audrey Karisma, titiang jagi Maktayang Satwa Bali, sane memurde, calon narang. Tumun desa gira, wenten anak balu, sane madang, calon narang. Ipun wiyakti mawidurgama sakti turgo bani pune aeng calon narang madue piana istri sane parasnyane cekek mewasta dia Ratna Manggali sakewanten Ratna Manggali nenten wenang kauripan sane becik santukan nenten wenten anak muani sane makin tapi malih lah karena dosa kurenan kerana samian pada takut sareng calon narang sedek dinanu Ratna Manggali melancaran ipun terkejut sawireh sebilang nepok anak muani setate pada melaibin Ratna Manggali wenten anak lanang memunyi kene Moni-moni aja makejang. Ada pesan makin Ratna Manggali. Apa buen nemenin ya? Utawi ngantenin ya? Sawireh bisa mati ulian ulah memene. I calon narang. Ratna Manggali ulung metimpa. Melihatnya ucap. Ngetel ya peninggalan nanang sedih. Jak tekel lantas memene mesebeng aeng. Nyen bani ngainang panakaine sebet katinglen. Saya aja megejang ke bastu. Desane ane lakar ngerasang sakit lan mati.
Napi ipun memurti desane punika cek sakit saking indike punika megejang pada sakit mutah isik lantas ngemasin mati. Empu Baradah sani miragiang saha nguninayang majeng ring Prabu Erlangga mangde ngemademang calon narang. Empu Baradah ngenikain si Syatiyane sane kuasanin bahula. Cening bahula, kamu cening luas ke segirah. Nganten cening ajak Ratna Mangali. Apang ngidam hidup itu bareng-bareng. Lantas paling lontarne i calon narang. Apa mai serahang. Keto pengandikan Empu Baradah teken bahula. Puing mari semengane bahula menjalan ke desegirah. Ipun yang tenang, lakar ngajak Ratna Mangali nanten. Indike punika keterima oleh calon narang, tan suwe mekekaleh raris nganten. Turmoyong di jumahni calon narang. Sedek dinanu, bahula metaken sareng Ratna Mangali indek kesaktian memene. Kene petakone. Iloh Ratna Mangali kurenang beli. Apa ane ngawinang? Memen ilohe sakti medurgama. Beli dot melaja maseh. Apang bisa beli nyaga iloh. Ratna Mangali mesaut. Li bahula. Imeme ngalah cakepan lontar sakti. Lontari entu pejangga di pesirapane. Riris dak peteng mekejang pada sirap bahula pati grepe ketongosne calon narang sakit iya nepok cakepan lontar sakti lontar ento sebab pring-ping lantas kepaling oleh ibahula ngedas lemahang bahula mepamit lakar mulai ke desane nanging sujatine ia jagi nyerahang lontar punika marep guru ipune. Teketi desa, ia metemu teken Empu Baradah. Tur ngicen cakepan lontare entu. Empu Baradah ngowacen marep. Tur ngacepang lontar punika dados keris pinaka senjata mautama. Sane kuwastanen keris waling putih. Ritat kala punika ring desegirah calon narang subenawang lontarne ane kepaling Tija lontari jange nebe pasti ya mak Ratna Mangali kurananya ini suba memaling lontari jange seken wanen ya Ratna Mangali takut tur mepinunas. Ini tidak sanggang dewasa. Parmanas mangga kurenang tiangi. Hormat kesami selamat rahayu. Cek sakit Empu Baradah teko ngabek keris waleng putih ring tangane. Calon narang pesoi bauli gedongnya ini. Nyai ngai dosa. Mekejang jahat motor kuseng peleh. Konolah ulian nyai. Dini icang lakar ngematiang nyai. Ke cerita yang makin Empu Baradah ngelawan calon narang. Calon narang memurti dados rangde. Mesiat ipun aja kedua. Calon narang terkejut. Udah Empu Baradah bisa jadi sakti. Tur lantas ketusuk calon narang. Empu Baradah. Entu ngawinang ia ngemah
masing mati. Pemuputne mekesami keberbahan sane wenten dari ke ilang. Tur mewali kesejati mula lan sami pada rahayu. Puput. Om Santi 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 Om. Luar biasa, itu dia penampilan Mesatwa Digital dari Audrey. Audrey, mungkin kakak mau ngobrol sebentar sama Audrey. Kakak panitia boleh minta mic-nya satu? Oke. Makasih. Makasih. Ngomongnya imut banget ya, padahal tadi ketawanya kayak tadi ada yang ngikutin deh. Apa perasaan saya aja ya? Setelah Audrey ketawa gitu, tadi ada yang ketawa juga Audrey. Oke Audrey, kalau boleh kakak tahu, berapa lama persiapan untuk hari ini? Persiapannya, Latihannya berapa lama? latihannya cuman 10 hari, Kak. Cuman 10 hari. Iya. Sudah menampilkan hal yang sangat luar biasa seperti tadi. Iya. Kalau boleh tahu mungkin ada beberapa teman kakak yang nggak ngerti bahasa Bali gitu kan. Tadi itu ceritanya tentang apa Audrey? Nah, ceritanya itu tentang cerita calon narang. Pertama itu calon narang sebagai ibunya Ratna Manggali, dan Ratna Manggali itu tidak bisa menikah karena semua pada takut karena calon narang. Dan suatu hari Ratna Manggali ke desa, dia dibully oleh warga-warga desa, dan saat itu calon narang datang marah besar sampai dikutuk satu desa tersebut. Wow. Jadi sakit sampai mati. Karena itu Empu Baradah diberikan tugas oleh Erlangga, Raja Erlangga, untuk ngematiang atau membunuh si calon narang. Dan akhirnya calon arang pun mati dengan bantuannya Bahula yang mengambil lontarnya tadi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Audrey. Mungkin untuk penutup, kakak mau denger dong sekali lagi ketawanya Audrey. Boleh nggak? Boleh, boleh. Oke. Oh, udah diduluin. Silakan Audrey. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk Audrey. Terima kasih Audrey, silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya penampilan Mesatwa Digital terakhir akan dibawakan oleh anak muda juga, anak muda Bali yang sangat luar biasa. Untuk itu, saya akan mempersilahkan, ini dia Mesatwa Digital oleh Febri. Matemu malih sareng titiang, mok Mang Febri lan Tantri. Hai. Inggih. Sedherek titiang ngaturang satu nggih. Sane singgihin titiang, sane kesemayang titiang Ibu Gubernur. Iku Kudri Sastini kok, Ngang. Nggih, nggih. Cita-cita Tantri nyanan dadi ngaca puisi. Ibu nak ceket kok. Oh, ampura Ibu nggih. Nggih, sane wangyang titiang taler. Idedane sareng sami punika taler sane tresna sihin titiang, alit-alit make sami. Halo. Hah, pintar. Pintar sekali loh. Siapa namanya? Siapa namanya? Inge. Nah, mangkin Mokmang lan Tantri jagi Mesatwa sane mamurde Ki Padeh Kang Tombong. Ki Kadeh Kang Tombong.
pateh kang tombong. Akar kita teh kang tongong. Sirau nih, napi nih ke kang tombong. Napi nggih? Terumbu karang. Oh, terumbu karang kang tombong. Nah mangkin wenten satu ane madan ilare. Suka duka lara hati. Ais, bisa megendek? Ih, ulian di gitang di YouTube Liu. Wih aja di YouTube sudah Liu. Di YouTube itu sudah banyak ya yang mau belajar menyanyi seperti tantri. Senang. Nah, ada suka, senang. Ada duka sekuat, sedih. Ada lara, sengsara. Dan ada ane madan pati. Mati. Iya. Nah, nemangkin ilaro buka adane laro ken arte buina tuse ngelah meme bape. Tuse ngelah meme bape adane benar tuse ngelah meme bape untuk madan iuboh tidak punya ibu dan bapak itu namanya apa tadi? Uboh. Ini saja nak. Nikah madan uboh. Nah, nemangkin ilare buen uboh bena ya arte berana singlah ngoyong ajak dadongne ditu di pesisir. Pesisir apa ya? Kasihe. Nah, di pesisir Kasihe. Nah, nih yo lantas ngaleh gae dadi juru pencar. Juru kencar. Ada yang bisa gending juru kencar? Ada yang bisa menyanyi juru pencar? Ada? Jalan lancar ngejok oge. Nah, juru pencar itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa ayo? Namanya? Nelayan. Pinter. Nih, juru pencar nih kan nelayan. Nah, sane mangkin ilaro kemu ke tengah pasihe. Tuh sing ngidang yang ngaleh be. Adi sing ngidang. Anak buka adane laro pesan sengsara sing ngidang ngejuk be ya ilaro. Ya, kedalang ngok. Suka keto. Nah, suba keto jani ditu di kajek kangine ada tongos tengat. Adi setengat. Nah, tuh sing nawang liu kramene ngorang tengat. Tahu tengat itu apa? Angker. Kamu lantas iyo saking jengah ne iyo sing manbe. Kamu iyo ke kajek kangine itu lantas iyo mepangenan nepuken bulan. Nakoken bulan sambil megending. Kengken gending nih kok yang megending kan tantri karena ibu sudah latihan asal megending tantri. Nah. Gendingnya nih. Sagat aten titiang ulian tusing Allah tusing ada nih tepuk tangan orang. Oh, sebab ada tepuk tangan. Nah, nih Jani ada lantas kini membunyi. Weh. Nah, nyen tuh. Kamu ya nyenterin? Sing ada nyen, sing ada nyen. Kamu lantas ya mau terlihat? Sing ada nyen? Sing ada kamera itu, Iya Jo, ada kamera. Yani lantas kebetulan ya mas center.
kebeden Mimi. Ini ada koang. Ada yuyu. Yuyu. Penyu sing. Oh, penyu. Ada penyu di tu. Ken. Penyu nak sing iso ngunyi tuh besak kalau orang ngetenget jani penyu ngidang memunyi. Kene lantas ilare jero penyu napi ke jero sane ngauken titiang iwau. Suwak itu? Oh, tuseng. Yang sing ada ngauken. Tuh ngirim. Kipateh Kang Tomong. Kipateh Kang Tomong. Apa aja Kang Tombang busan? Napi je? Terumbu karang. Dewa Ratu. Dewa Ratu Agung. Ken. Terumbu karangnya kok ngang. Ada nih warna warna. Ada nih warna ungu. Ada ove. Aja terumbu karang endu. Utawi Kang Tombong endu. Tongos bene mesayuban, tongos bene ngalih amah-amahan. Nah ada di tu Kang Tombong ane mau warna emas. Emas. Untuk madan kikateh Kang Tombong. Sangkal iya madan kipateh Kang Tombong. Iya ngerakse sahananin jaga teh di tu. Ngerakse. Nah, mangkin ngerakse. Apa itu ngerakse? Ngerakse apa? Uninten. Nah, kini ke ngerakse. Menjaga semua wilayah yang ada di laut, di samudra. Nah, ne mangkin cutetang carde mekelo kipateh Kang Tombong lan ilare metimpal mesawitra. Nah, nek, aku ndak sawitra. Napi nih ke mesawitra? Berteman. Aduh kok pinter sekali ya. Nggih mesawitra nih ke berteman, metimpal. Suba lantas gitu. Ilaro dadi nak sugih isugih adane sing isugih adane nak ado ane madan jana kerti engken to jana kerti jana kerti endo sahanane ane ada di angga sarirene ene suba ke upacara uleng matelu bulan roras lemang meotonan sing dadi ngawang-ngawang ubah adan oke tuh tantri. Nah, nejani mapan ia suba sugih. Nah, dia sudah kaya. Ia suba sugih. Muka ia usaha pariwisata ane madan snorkeling. Hah? Nyungkling? Sik, snorkeling. Nyungkling sing. Snorkeling. Napi nih ke snorkeling? Penyelam. Ane ngelang itu. Ane ngelang itu. Nah, jani muka ya usaha snorkeling. Suba keto mekelo-kelo terumbu karange utawi Kang Tombonge usak ulian plastik. Ulian bensin. Apa adane to jukunge, adane bocor. Kenane adane bocor, polusi adane. Adik itu nah dobe tuseng ada ane ngeraksa ane nyago manusiane kedalang saja subuh keto ada lantas penyu maret tepuko ada ligat-ligat kini kadena ulet menakut tuh karet bo cek seleke ya kedalang tuh subuh ulian ilaro jani kelaro bahan pikahyun laro liang pikahyun laro ring pari laksana nilar darnga dua ya kengken laksana ane nilar darmo jadi
perilaku yang meninggalkan kebaikan. Tadi angan andon hari laki gagak kengong rangkiat. Oh, kengken tuh padine ane tusing misi apa kembung ngerempiak. Sok sugih yung saja. Nah, nejani suba lantas gitu liu kang rombonge ane suba mati tuah enu ki pateh dogen. Begitu bangkrut usahane ilare. Ye, adi sing nyileh gen di gang Indonesia wang. Dadi nyileh gen. Engke carane nguliang jani. Ye, nak ada digital ngang. Dadi YouTuber dadi, ngai podcast dadi, ngai satu digital dadi. Kali dah ngai kene. Ni ada nek ekonomi kreatif digital. Takut tangan dungan. Nih, dua kesahajan Henry, dua nak sekonen pentas tinggalin malu di Google aku tuh. Aku tuh Wali dan Presto wajo saja tuh. Nah, coba lantas gitu jani mau panganan ilare mau kangenan. Kengken yang mau panganan ada nih mekamen di sunduk. Apa mekamen di sunduk? Sirauneng mesel-selan. Menyesal tiada akhirnya. Menyesal ya, meseselan ya. Buen ya ingat ajak sawitrane, nyen sawitrane ki kadeh kang tongong. Nah, ditu lantas ilare metakon kajak ki pateh kang tomong nunas ngampura. Benah nunas pengampura. Nah, kengkang carane jani pang usahane nu mejalan pang kang tombonge nu pada luung pada becek bebene nu liu saja yang di kasisi ada entek krakat ada nih entek prapat apa tuh hutan bakau. Oh, hutan bakau bahasa balene entek krakat entek prapat. Nah, di sini tuh ada belum ngajani kipateh ngomong ngajak lare sekala lanis skala nih pang mejalan yen patut jani ngai usaha ngai pariwisata kedasin tuh kange subah itu kembang biakkan dia pang luung pang lestari pang becek pang ngelangunin aja mang ngelangunin. Uning ngelangunin? Sira uning. Napi nika ngelangunin? Ngelangunin? Kelangan? Indah. Supaya indah. Itu. Nah, ada gendingannya Wang? Ada gendingannya? Ada? Engkang gendingannya. Jalan jani di nonganceng selatan alas dongkine ingat ngaturang rarakan. Oh, ingat ngaturang rarapan tuh marupa upacara bener ya selatan alas dongkine. Oh, ingat ngaturang rarapan. Pemarginnya pada becek. Ada gendingannya. Anggur yang hidup ngaruna nejani tiang mancing lunas ulang segara ahang adu darang nasi bener. Ye, sebelah tas kita sampun sami pada skala ni skala keraksa termaning gumine jagate sayang becik mang depan demine gelis engken gelis ical bener ye ida dami sarang sangi aku rayang yening wenten kitiang salah ucap nih
Nggih, ampurayang yaning wenten baos titiang sanenentan manut ring manah dedane suang-suang titiang nas gang rana kangang turel. Sinep titiang, duduk titiang, puputin titiang, anduk. Arawasan di ong sandi on. Dadah. Dadah. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbok Mang Febri dan juga Tantri. Halo Tantri. Aduh kakak gemes banget nih, boleh diginiin nggak kak? Ini ada tombolnya gitu kak, di mana dia kok bisa ngomong gini kak? Ada tombolnya kak? Skala nih kak. Oh skala tombolnya. Iya. Kalau boleh tahu Tantri ini umur berapa kak? Tantri umur berapa? TK. Oh TK. Nggih. Kok TK udah pinter gitu nyanyinya? Tahi kecil. TK tapi kecil, oke. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Mok Mang Febri dan juga Tantri. Baik, terima kasih Mok Mang. Nggih. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penampilan dari stand up komedi. Waktunya untuk mengocok perut bersama dengan stand up Indo Bali. Saya persilahkan yang pertama untuk Andre Sergius. Tepuk tangan dulu dong untuk Andre Sergius. Mantap. Selamat sore Bali Digifest. Boleh tepuk tangan dulu dong. Biar nggak gini ya. Ini saya mau izin mau stand up ya Pak, Bu. Gitu. Kalau nggak lucu, anggap aja saya mesatua digital ya. Perkenalkan, nama saya Andre. Orang tua saya berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Tapi saya lahir dan besar di Bali. Gitu. Dan sebagai warga Bali saya ini bangga banget gitu, karena Bali adalah salah satu destinasi wisata favorit para wisatawan asing, bener nggak ya kan? Makanya sering banget kita jumpai para pedagang kaki lima di daerah wisata, mereka tuh fasih banget berbahasa Inggris, gitu. Tapi pakai logat Bali. Gitu. Dagang lumpiang biasanya kan, ada bule lewat, Mister, buy lumpia Mister, gitu. Not expensive, gitu. Just 5,000, gitu. Clay your girlfriend, gitu. Beautiful Ci, gitu. Sering banget itu nih, coba ke sini, pura-pura jadi bule, pasti diajak bahasa Inggris sama dagang lumpianya. Dan selain jadi destinasi wisata para wisatawan asing, Bali ini juga sering banget jadi destinasi para mahasiswa luar Bali buat study tour. Gitu. Cuma sayangnya setelah pandemi ini jarang banget yang study tour ke sini ya. Bahkan sebelum pandemi itu sering banget kita lihat di jalan di Tuban, ya, di sekitar Jogger, banyak banget mahasiswa-mahasiswa dari luar Bali itu mereka berjalan gerombolan di trotoar gitu kan. Merasa diri paling keren gitu. Padahal kalau kita lihat fashionnya itu norak banget ya kan. Wis, Om Swastiastu, Pak. Silahkan duduk dulu. Om Swastiastu Pak. Apa saya ulang lagi dari lelucon pertama Pak? Lucu banget loh saya tadi Pak. Terlambat Bapaknya. Sampai mana tadi ya lupa sampai sampai mana tadi ya? Beneran lupa saya, bukan ngelucu nih. Oh jogger ya. Terima kasih Mbak ya. Sering banget tuh kita lihat kan mahasiswa dari Jawa Tengah dari gini, mereka jalan gerombolan di Tuban di trotoar tuh ngerasa diri paling keren gitu. Padahal kalau kita lihat fashionnya mereka kan norak ya, baju merah gitu, celana kuning, udeng ijo gitu, kayak bendera Kamerun mereka. Dan kalau bicara tentang mahasiswa, saya ini juga sempat kuliah ya. Cuma masalahnya saya ini di DO gitu, karena memang bodoh aja saya. Cuma nggak enaknya jadi mahasiswa DO adalah ketika kita ketemu sama teman-teman seangkatan kita waktu kuliah gitu. Biasanya mereka tuh selalu nanya gitu, "Weh Andre kok udah nggak kuliah lagi, kemana aja?" gitu. Saya mau jawab saya DO kan malu ya, saya gengsi gitu. Jadi saya bohongin aja mereka gitu. "Oh iya bro, aku udah nggak kuliah lagi. Soalnya kemarin aku dapat kerjaan di Jawa, di tambang emas." Bagus tuh, di tambang emas, kerja di tambang emas di Jawa. Kerja jadi apa? Ya jadi mas-mas Jawanya. Gitu. Terima kasih Pak. Tepuk tangan lagi, nggak apa-apa. Makin sore makin rame. Gitu. Ini saya mudah-mudahan nih Bali Digital Fest nih berkelanjutan sampai tahun depan. Mantap Pak. Mantap, harus lanjut Pak ya. Lanjut harusnya. Dan saya ini anak broken home ya. Pintu rumah saya reot. Gitu.
genteng mau ambruk gitu. Butuh program bedah rumah saya, Pak. Saya taat bayar pajak bapak saya, Pak. Memang mantap lah Bali ini. Gitu. Dan saya ini memang lahir dari keluarga yang kurang berada gitu, keluarga miskin gitu. Saya tuh jarang banget makan makanan yang mewah gitu. Ibu saya tuh hampir setiap hari masak sop wortel. Gitu. Karena sop wortel ini di warung itu ada namanya paketan 5.000. Paketan 5.000 udah ada wortel, kembang kol sama masako gitu. Jadi hampir setiap hari ibu saya masak sop wortel itu. Ya memang wortel ini mengandung banyak vitamin A yang bagus untuk penglihatan gitu. Cuma kalau setiap hari kan nggak enak juga ya. Ini saya takutnya saya setiap hari makan wortel, mata saya bisa lihat hantu. Indigo gara-gara wortel saya. Dan saya ini ingat waktu zaman saya sekolah SMP dulu ya. Saya dulu SMP di Dharma Praja. Ada yang tahu Dharma Praja di sini? Nggak tahu? Oh tahu ya, maaf. Memang rada kurang terkenal sih, tapi kalau ada yang tahu, amazing gitu ya. Ya saya ini sekolah di Dharma Praja ya, dulu saya masih ingat bekal saya sekolah itu cuma 1.500 gitu. Di saat teman-teman saya yang lain tuh bekalnya 5.000, 10.000, bekal saya tuh 1.500 gitu. Dan dari 1.500 itu saya cuma bisa belanja ale-ale sama pepaya 1 potong gitu. Jadi selama 3 tahun saya sekolah SMP gitu terus men. Ale-ale pepaya gitu. Pas lulus ginjal saya rusak, pencernaan saya lancar gitu. Rezeki saya nggak lancar. Memang parah lah. Terus apa lagi ya gitu. Saya ini miskin ini memang karena ayah saya tuh kerjaannya cuma sebagai supir gitu. Kalau dia adalah supir taksi atau supir guide itu enak ya kan. Dapat uang tips gitu. Masalahnya ayah saya ini cuma kerja sebagai supir proyek gitu. Bukannya tips, tapi tipes yang dia dapat tuh. Dan jadi anak seorang supir ini, saya kasih tahu belinya ya. Jadi anak seorang supir ini ada enak dan gak enaknya gitu. Enaknya adalah ketika anaknya cewek digombalin sama cowok pasti bakal romantis ya kan. Bapak kamu supir ya? Kok tahu? Karena kamu mengendarai hatiku. Romantis ya kan? Nah gak enaknya adalah kalau anaknya cowok kayak saya gitu. Misalnya saya mau gombalin cewek itu pasti gak akan romantis. Pak kita kecelakaan gitu. Apa tepuk tangan lagi loh, biar tambah semangat. Nanti masih ada 4 orang teman saya yang lebih lucu lagi ada. Dan saya ini di sini ada yang suka nonton bioskop nggak? Saya ini, abangnya suka nonton bioskop, mantap, respect. Saya ini suka nonton bioskop, salah satu film favorit saya adalah film Dilan, Dilan 1990. Jujur saya tuh sebagai laki-laki pingin banget jadi kayak Dilan itu, karena Dilan kan ganteng gitu kan, bawa motornya motor custom gitu kan. Saya tuh pengen banget jadi Dilan, cuma nggak bisa. Man. Soalnya motor saya Supra gitu. Motor Supra di custom, dimodif malah jadi Supra natural ya kan. Dan motor Supra saya ini keluaran tahun 2001, jarang diservis. Jadi kalau jalan tuh nggak bisa ngebut gitu, lambat banget gitu. Bahkan saking lambatnya, saya pernah lewat jalan tol Bali Mandara naik Supra, saya pernah disalip sama perahu nelayan. Gitu. Ya. Saya naik motor nih, di bawahnya ada perahu nelayan, dayung-dayung lebih kenceng dia. Saya pikir mending saya naik perahu aja nggak bayar gitu. Saya ini suka nonton bioskop nih karena menurut saya tayangan TV sekarang banyak banget yang aneh-aneh. Gitu. Salah satunya adalah tayangan iklan sampo. Menurut saya iklan sampo ini adalah iklan paling kurang kerjaan di dunia ini. Karena kerjaannya cuma menghitung presentase wanita berketumbe gitu. Iya kan kalau teman-teman lihat tuh pasti bahkan antar merek sampo tuh seolah-olah banyak-banyakan wanita berketumbenya gitu. Misalnya sampo A gitu. 7 dari 10 wanita hanya 1 yang bebas ketumbe. Sampo B nggak mau kalah. 8 dari 10 wanita hanya 1 yang bebas ketumbe. Sampo lain tambah nggak mau kalah ya. 9 dari 10 wanita nggak ada rambutnya. Kepalanya ketumbe semua. Ini saya curiga jangan-jangan wanita berketumbe ini memang ada lomba dan ajang pencarian bakatnya gitu. Namanya IMB, Indonesia Mencari Ketumbe gitu. Jadi ada peserta masuk dikomentarin sama jurinya. Gitu. Wah Putu, ketumbe kamu bagus, indah, lebat. Keramasnya pasti pakai kecap bango ya. Kok tahu mas? Ketumbe kamu sudah kamu rawat dan besarkan seperti anak sendiri. Sekian dari saya Andre, terima kasih.
Saya panggilkan komika kedua. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Agam Zahid. Selamat sore semua, tepuk tangan yuk untuk kita semua yuk. Selamat sore, halo, hai. Selamat datang di Bali DigiFest ya teman-teman ya. Di Bali DigiFest ya, ada tulisannya tuh di bawah tuh. Enabling Bali as Digital Creative Paradise. Membuat Bali menjadi surganya digital kreatif. Coba tepuk tangan dong, bagus banget misi dari acara ini. Bagus banget. Padahal ya, padahal nih, internet kita nggak lebih cepat dari Singapura. Di Singapura nggak ada tuh Singapura DigiFest tuh belum ada. Kita yang lebih cepat buat duluan. Padahal internet kita lebih lambat dari Singapura. Di Singapura tuh ya internet cepat banget Pak, cepat banget. Di sana nonton video YouTube 1 jam, orang-orang Singapura membutuhkan waktu 1 jam. Kalau di sini, nonton video YouTube 1 jam, membutuhkan waktu 2 jam. 1 jam lagi untuk nonton video 1 jam, 1 jam lagi nungguin buffering. Biar videonya 1080p. Nunggu lama gitu kan, kalau 480 aduh nggak bisa nonton nih kita. Sekarang 5G, apalagi 5G, zaman digital gini 5G, aduh. Tapi kecepatan 5G kita pun nggak secepat Thailand. Ini data Pak, nggak secepat Thailand. Tapi kita berhasil buat acara sebagus ini. Tepuk tangan dong. Kita berhasil buat acara digital kayak gini. Artinya apa? Artinya kita nggak butuh kita untuk nunggu internet kita cepat. Yang kita butuhkan hanya uang. Untuk acara ini tuh uang teman-teman. Ini butuh dana, alhamdulillah pemerintah kita masih ada uang ya kan. Alhamdulillah untuk bayar saya dan teman-teman saya pakai uang. Masa bayar saya pakai takjil? Ya kan, nanti panitia datang ya kan. Mas Agam, terima kasih ya udah tampil menghibur stand up. Ya kan ini ada sedikit kolak pisang dari kami lah. Mana uangnya? Saya mau uang. Saya mau buka puasa pakai uang aja. Nggak mau pakai kolak. Ya Allah. Tapi bagus banget nih acara. Bener-bener bagus banget. Saya support banget nih acara-acara kayak gini. Karena kita bisa lihat bersama ya. Tadi kan udah banyak yang tampil. Ada Mas Satwa Digital. Kemudian di depan ada pameran dari industri kreatif kita. Banyak banget bagus-bagus, ada Rindik VR kalau teman-teman lihat. Di sini di lantai 1 kemudian kemarin hari pertama juga dibuka langsung juga sama Pak Gubernur juga, sama Pak Menteri. Di lantai 10, di hari yang sama, di lantai 10 ada e-sport Pak. Anak-anak lomba e-sport. Mobile Legend, PUBG Mobile, ya kan? Semua tuh di atas lantai 10. Di sini lagi pembukaan Pak. Di sana, aduh mati goblok kamu goblok gitu Pak. Astagfirullah, saya ngerti kenapa e-sport di lantai 10 Pak. Ngerti saya sekarang. Kemarin saya nonton, waduh ribut banget Pak anak-anak tuh Pak. Goblok kamu goblok, padahal lagi pembukaan ya kan. Siapa yang goblok-goblokin saya nih ya? Goblok, makanya di lantai 10 Pak, alhamdulillah saya, untung aja itu lantai 10 itu. Nggak di sini, nggak di lantai 1, parah itu. Zaman digital, kita setuju nggak kalau kita tuh bergerak ke cashless? Kita tuh cashless sekarang. Kita masih pakai uang tunai masih, tapi kita bergerak menuju ke sana. Saya tuh termasuk sebenarnya orang yang sangat suka masih pakai tunai Pak, masih suka pakai tunai. Jadi saya ingat banget kejadian ini ya. Nggak tahu nih bapak-bapak ini kan terlihat kaya sekali ya. Jadi mungkin relate atau enggak. Tapi saya baru pertama kali punya kartu debit Pak, mau bayar tuh takut. Takut kartunya nggak bisa. Iya kan, takut nggak bisa Pak. Ini nggak relate nih, kayak banyak uangnya nih Bapak-Bapak ya. Takut nggak bisa Pak. Saya, aduh gimana ya, takut nih. Oke, tinggal kasih kartu debitnya ke kasir, udah gitu aja bayar. Mbak, bisa bayar pakai ini? Terus mbaknya bilang,
Nggak bisa. Hah? Kok nggak bisa, Mbak? Kok nggak bisa? Iya nggak bisa. Belanjaan Masnya mana? Apa, Mas mau beli apa? Mas ambil dulu belanjaan, baru bayar pakai kartu debit. Jangan datang-datang bayar saya, ngapain Mas mau nyawer? Apa mau gimana? Ambil dulu barang belanja gitu, nanti baru bisa bayar pakai debit. Iya Mas, namanya juga gugup ya kan, pertama kali pakai debit. Gugup itu saya tuh. Tapi emang kita harus ngikutin perkembangan teknologi, mau nggak mau. Apapun teknologi yang baru, kita harus ikutin. Kebanyakan udah pernah nonton di bioskop, ya kan? Pasti, saya jamin. Saya ingat banget kejadian ini. Saya pertama kali ngajak orang yang pertama kali nonton di bioskop. Gimana tuh rasanya? Adik saya sendiri, mau nggak mau, biar nggak malu-maluin, saya ajak dia ke bioskop, ya kan, nonton film. Kita beli tiket, ya kan, dari luar kita beli tiket, masuk ke dalam studio bioskop. Kan gelap tuh. Pas masuk, kaget dia. Kok gelap Mas? Katanya gitu. Pertama kali dia ke bioskop. Saya bilang, tenang Dek. Ikutin jalan cahaya ini. Ya kan ada tuh cahaya di bioskop di bawahnya tuh kan. Ikutin aja cahaya ini. Ikutin cahaya ini terus sampai ke surga ya. Cahaya surga itu kan, ikutin aja, nggak apa-apa, tenang. Ikutin, duduk kita di bioskop kayak gini, duduk aja, udah nonton aja pokoknya. Duduk kita kan, terus Dolby tuh, waduh Mas, kok suaranya keras banget, dia bilang gitu, bisa kecilin nggak? Ya kecilin gimana? Emang di rumah bisa pakai remote TV? Ya nggak bisa, udah ini biarin aja, udah nonton aja. Iya ya Mas. Terus nonton kita, terus dia nyium bau kan, kayak, wangi. Di dalam studio bioskop tuh, Mas wangi apa ya katanya. Saya bilang, oh itu wangi popcorn. Kamu mau? Nggak tega saya Pak, nggak tega. Kamu mau? Mau Mas. Ya udah. Tuh ke bawah kursi situ, biasa ada yang jatuh-jatuh tuh di bawah tuh, ambil aja. Udah nggak apa-apa, itu di bawah Masnya itu ada popcorn jatuh, itu udah ambil. Bilang permisi, udah gitu aja. Ambil aja, udah nggak apa-apa. Diambil, makan sama dia. Duduk lagi, udah duduk, enak Mas katanya. Popcorn jatuh padahal. Enak Mas katanya. Yaudah, nonton. Film lanjut, film selesai, keluar kita. Yuk kita pulang. Pas kita mau keluar bioskop, ke studio, dia bingung Pak, nyari-nyari gitu. Terus saya tanya, kamu ngapain? Kamu cari apa? Enggak Mas, ini tadi sendal saya taruh di luar lah. Masa masuk bioskop lepas sendal? Emangnya masuk masjid? Udah makanya kayak Mas Agam dong. Biar sendalnya nggak hilang, taruh sendalnya di depan pintu exit. Terima kasih, saya Agam Zaid Gumilar. Iya, kita akan saksikan komika selanjutnya ya teman-teman ya, karena masih banyak nih. Kita sambut saja, ini dia komika tua. Udah tua nih komikanya nih. Kita sambut Sam Wicahyana. Om Sam ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Saya masih latihan kalau ngomong Om Swastiastu salah nanti juga jadi masalah. Perkenalkan, saya tangan kanannya Pak Gubernur. Selamat malam Pak Wayan Koster, terima kasih sudah hadir. Acara malam hari ini digagas oleh pemerintah dan juga UMKM. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan UMKM mempunyai hubungan yang harmonis, seperti keluarga. Dan menurut saya keluarga yang harmonis itu saling menjaga dan saling menyayangi. Waktu saya sakit bronkitis, istri saya merawat saya dengan penuh kasih sayang. Begitu juga sebaliknya, waktu istri saya kritis karena kurangnya asupan oksigen ke dalam otaknya,
saya juga menjaganya dengan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa kami adalah pasangan suami istri yang erat dengan maut. Jadi waktu istri saya kritis, kondisinya saat itu black out. Saya panik sepanik-paniknya. Saya panggil anak saya. Nak, jangan main komputer, listriknya jelek, black out. Jadi malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa itu sering ke rumah. Saking seringnya dia tuh kalau mau ngeteh bikin sendiri. Sambil ngeteh dia mikir, ini orang dua kok gak mati-mati. Kapan matinya? Malaikatnya Islam, padahal saya Kristen. Pantesan gak dipanggil-panggil, gak ada orang dalam. Ini panggungnya keren banget. Wih, tepuk tangan dulu ya. Lampunya berubah-ubah ya, kayak peraturan pemerintah. Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe. Maaf. Aduh. Ini bapaknya diem aja mau jadi wapres, Pak. Maaf sekali. Orang tua suka keceplosan kalau ngomong. Nggak kayak anak muda zaman sekarang kalau ngomong tuh dipikir gitu. Ya kan? Naik motor brong, apanya yang dipikir? Ya mohon maaf ya. Malam ini saya pakai kacamata karena mata saya kabur. Kata dokternya 2 hari lagi juga balik. Usia 40 tahun ke atas tuh mengalami yang namanya mata tua. Hasil dari pemeriksaan dokter mata saya ini +1,5. Resep dokter saya bawa ke optik jadi minus 2 juta. Itu juga baru lensanya aja. Tapi saya harus pakai kacamata. Karena kalau saya nggak pakai kacamata, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa nulis. Dengan kata lain saya mengidap penyakit yang namanya goblok. Saya juga ingin mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak perbankan yang telah menjadi sponsor Bank Indonesia dan juga Bank Pembangunan Daerah. Wih, yang tepuk tangan pasti punya rekening BPD itu ya. Saya juga kerja di salah satu bank swasta di Indonesia. Tapi karena bukan sponsor, mohon maaf. Karena rahasia perbankan dan privasi saya tidak bisa menyebutkan namanya. Cuma inisialnya saja, BCA. Di sini yang punya rekening BCA boleh tepuk tangan? Terima kasih sudah membantu ekonomi keluarga saya. Tugas sehari-hari saya berhadapan langsung dengan nasabah. Ya betul sekali saya pintu ATM. Sebagai banker senior, tugas saya bukan hanya menjaga angka kepuasan nasabah, tapi saya juga menjaga angka gula darah saya. Karena nggak main-main, diabetes itu bukan hanya menyerang yang tua, tapi juga tidak mungkin juga menyerang yang muda. Mother of silent killer. Pernah saya ke restoran pesen teh tawar, dikasihnya teh manis. Menurut saya pelayannya tuh ingin membunuh saya secara perlahan-lahan. Seolah-olah pada saat datang pelayannya tuh ngomong, ini orang umurnya nggak lama lagi. Saya mudahkan aja jalannya. Dan itu kejadiannya nggak sekali 2 kali. Sering. Bukannya saya nggak komplain. Tapi setiap saya komplain, jawaban pelayannya tuh ada aja. Saya komplain. Mas, saya pesen teh tawar. Dengan santainya dia jawab, ada. Ada aja jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk DigiFest Bali. Tidak lama lagi TV analog akan berubah menjadi TV digital. Tapi sebagai seorang ayah yang punya anak, saya tidak mau anak saya dalam bahaya dengan tontonan-tontonannya. Saya tidak mau anak saya terluka
Karena katanya TV digital gambarnya lebih tajam. Jadi kalau kita terlalu sering lihat gadget, lihat TV, itu memang bisa membahayakan mata. Selain itu juga yang berbahaya adalah kontennya, isi dari tayangannya. Udah TV digital ya harus diimbangi dong dengan SDM-nya yang mantap. Pernah saya nonton berita bareng sama istri saya, penyiarnya tuh ngomongnya gini, pemirsa telah terjadi di kebakaran tuh, apa itu namanya itu, penyiar macam apa kayak gitu. Saya emosi. Istri saya coba nenangin saya, jangan emosi, mungkin penyiarnya tuh, apa itu namanya tuh, sama aja kamu, sama kamu. Maksud saya gini loh, sebagai seorang penyiar, seharusnya kan, apa itu namanya? Ya saya itu sudah tua, dan teman-teman di kantor saya juga udah pada tua. Tapi juga ada yang sok nasionalis banget Pak. Sampai-sampai password masuk komputernya itu Pancasila. Kemarin dia mau login komputer tuh lama banget nggak masuk-masuk. Pas sila keempat lupa. Saya kalau badannya nggak enak tuh suka pijet. Tapi bukan pijet yang plus-plus. Saya pijet beneran. Bahkan kemarin saya pijet, tukang pijetnya tuh bilang gini, Pak, Bapak disantet. Hah? Iya Pak, Bapak disantet. Sama siapa? Ya, yang nyantet Bapak orangnya deket. Kamu ya? Bukan Pak, bukan Pak. Tapi tenang Pak, saya punya penangkalnya. Jimat, harganya 1,5 juta. Saya ini orang Kristen. Saya punya keyakinan, kalau saya nawar 1 juta dikasih nggak? Oh boleh Pak, boleh Pak, boleh Pak. Nah, karena kamu sudah nolong saya juga punya penawaran buat kamu. Kartu kredit BCA menjadi solusi untuk keuangan kamu. Jadi kalau kamu butuh duit, kamu nggak usah nipu-nipu orang lagi. Aduh. Dan sebagai penutup, karena adalah komika lagi yang akan lebih dar-der-dor, saya punya anak namanya Harley. Itu obsesi saya pengen punya motor Harley, tapi kesampaiannya cuma Yamaha Mio. Saya tetap semangat karena hari ini sudah berubah jadi Yamaha Xeon. Anak saya ini nggak pernah ngebantah kalau saya suruh. Harley, mandi, iya Pak. Harley belajar, iya Pak. Harley makan, iya Pak. Bagus jadi anak zaman sekarang kayak gitu. Pernah satu hari dia main PlayStation di depan TV, MotoGP. Sambil main dia ngomong gini, iya, 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 iya. Saya tanya, Harley ngapain kamu iya, iya, iya? Harley iyain aja Pak, biar cepet. Sekian dari saya, terima kasih. Komika selanjutnya adalah seorang guru dan dia berasal dari Jembrana. Kita sambut Ida Bagus Anggara, IKE Jebret. Om Swastiastu. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah masuk ke Komedi Festival. Boleh tepuk tangan buat teman-teman yang ada di sini. Pilihan yang bijak ke sini ya, daripada ikut workshop. Workshop itu penting, setelah ini workshop lagi gitu ya. Dan Festival Bali Digifest ini berlangsung bertepatan dengan Hari Raya Tumpek Landep.
Di sini ada yang sudah bantenin kendaraannya, boleh tepuk tangan? Saya belum. Karena hari ini mangku-mangku full booking semua. Saya nggak dapat mangku, Pak. Ya ampun, hari ini nih bisa sampai 5 tempat mangkunya itu loh. Saya aja yang komika, hari ini tumben dapat job di Tumpek Landep baru sekarang, itu pun 1 tempat. Ya ampun, rezeki stand up komedian kalah sama rezeki mangku. Dan saya juga paling kesel ketika Tumpek Landep. Di sosmed-sosmed banyak orang yang pamer-pamer kendaraan. Ya kan, ada mobil, motor gitu kan. Ini saya bukan kesel sama Tumpek Landepnya, kita wajib menyembahyangi kendaraan-kendaraan. Yang saya kesel kok direkam gitu kan. Ini pamer. Ini mereka yang ngerekam ini ya, kayak gak punya rasa kasihan gitu. Karena gak semua orang Bali kan di rumahnya punya kendaraan, bisa aja cuman punya benda-benda pusaka ya kan. Itu kan benda-benda pusaka keris gitu. Ya ampun, keris Empu Gandring, kalah pamor sama Pajero. Sayang sekali. Kita belum kenalan ya. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Anggara gitu. Dan saya tuh baru menikah. Dan banyak banget pasangan-pasangan muda di Bali itu ketika punya anak, ngasih nama anaknya tuh yang panjang-panjang banget dan pasaran. Contoh nama pasaran, yaitu nama-nama anggota Panca Pandawa. Ya kan, kita pasti banyak punya temen yang namanya Bima, Arjuna gitu kan. Nanti kelak saya punya anak, saya tuh calon orang tua yang anti mainstream, Pak. Saya pengen kasih nama, kelak anak saya itu anggota Korawa. Jadi rencananya nanti nama anak saya Ida Bagus Duryodana, panggilannya Gus Dur. Waduh. Boleh tepuk tangan. Dan saya asli Jembrana, sekedar info, Jembrana bukan bagian Bali Barat, tapi Banyuwangi Timur ya. Dan di sini mumpung ada Bapak Gubernur, saya punya pesan-pesan untuk tanah kelahiran saya. Tolong jangan majukan Jembrana, Pak. Majukan daerah yang lain nggak apa-apa, Pak. Jembrana jangan. Karena saya takut ketika Jembrana maju, nempel sama Jawa. Waduh. Tak. Makin banyak ada dagang lalapan. Kuli-kuli. Jembrana. Aduh. Jangan, Pak ya. Dan di Bali Digifest ini ya, ini membuktikan bahwa Pulau Bali ini punya segudang potensi ya Pak ya. Jujur meskipun pandemi sudah menghancurkan, menghantam Bali, kita masih tetap banyak punya prestasi ya. Meskipun pulau-pulau di luar sana punya bikin event yang lebih keren gitu kan, kita pasti punya event tandingan Pak. Contoh, Lombok kemarin punya event MotoGP ya kan. Bali tahu punya apa? Mekepung, tahu Mekepung? Balap kebo. Khas Jembrana. Balap kebo Pak, ya ampun, di sana MotoGP Marc Marquez jatuh. Di Mekepung gak pernah ada sejarah joki Mekepung jatuh kepleset tai kebo, gak ada. Aman. Pokoknya Bali selalu punya lah gitu. Keren gitu. Dan saya tuh orangnya Bali banget, teman-teman. Saya tuh orangnya Bali banget. Makanan favorit babi guling, minuman favorit arak Bali, film favorit Little Krishna ya kan. Favorit. Tapi di antara semua itu yang paling saya favoritkan adalah minum arak Bali. Apapun campurannya ya kan. Mau dicampur kopi, campur Coca-Cola, campur tangan orang tua. Saya suka. Saya suka. Asalkan minum sesuai takaran. Betul, Pak? Betul. Supaya sehat.
Cuman masalahnya Pak ya, di Bali ini banyak peminum-peminum brutal. Tahu kan ya peminum yang di pos kamling, yang karaoke keras-keras malam-malam, banyak ada. Sampai bikin baju gitu kan, sing punya sing mulih gitu kan. Yang karaokean tuak adalah nyawa setiap saat. Ada. Maksudnya kok mereka sebangga itu gitu loh. Jadi pemabuk tuh. Kok bangga gitu. Harusnya kalau kita tuh boleh bangga ketika kita menang ajang pencarian bakat kan Pak ya. Kan nggak ada loh ajang pencarian bakat jegek bagus pemabuk itu nggak ada. Kalau ada itu boleh lah ya dibuat ya. Boleh lah. Dan saya tuh berprofesi sebagai guru SD. Guru olahraga tepatnya. Saya sudah 6 tahun mengajar Pak, makanya saya dengan murid-murid saya tuh punya kedekatan emosional. Setiap dideketin saya emosi Pak. Emosi. Karena murid saya tuh masih SD Pak ya. Mereka ke sekolah gitu berangkat naik motor Pak sendirian. Gokil kan. Naik motor itu. Terus saya perhatikan itu sepeda motornya itu dimodif ala-ala racing Pak. Ala-ala sepeda balap. Spionnya dicabut, knalpotnya diganti knalpot brong, terus biar lebih sporty, kepala motornya diganti kepala sekolah. Pantes galak motornya ya. Tapi itu dulu, sejak pandemi melanda Pak ya, sejak pandemi melanda, murid-murid saya belajar online, syukurnya mereka gak nakal lagi ketika belajar online. Bukan karena mereka tobat, tapi karena saya ancam UU ITE, Pak. Nggak berani dah. Dan jujur, pandemi ini sangat, selain menghancurkan sektor pariwisata, pendidikan juga hancur, Pak. Murid-murid saya, ya ampun, bodoh. Serius, saya sebagai guru mencik pelengan nih, Pak. Ya ampun, serius, Pak. Jangankan tes akhir semester, Pak ya. Murid saya tes antigen aja, hasilnya remedi, Pak. Remedi. Selain murid saya yang aneh, orang tua muridnya juga aneh. Pak Jokowi merumuskan ini ya, sekedar info buat yang belum tahu, Pak Jokowi punya beasiswa namanya PIP. Punya beasiswa PIP. Jadi beasiswa itu ditujukan untuk murid-murid membeli seragam, membeli kebutuhan sekolah lah. Tapi ada orang tua murid di sekolah saya, tahu dipakai apa uangnya? Dipakai metajen. Dan kalah. Dan kalah, ya ampun. Maksudnya PIP ini kan program Indonesia Pintar, bukan program Indonesia Petarung ya kan? Ya ampun, bayangkan anaknya di rumah dan nunggu bapaknya kan, yes sebentar lagi aku punya seragam baru. Bapaknya datang kan, greng, dongkrak motor. Pak, mana seragamnya? Ini becundang. Nih bangkai ayam aja. Udah, nggak apa-apa. Parah gitu. Dan sebagai guru olahraga, saya tuh sering banget disepelekan sama guru-guru mata pelajaran lain. Banyak yang bilang, alah guru olahraga santai. Habis ngajar langsung ngopi di kantin. Saya nggak gitu, saya langsung pulang. Pulang bentar, habis itu masuk lagi. Tidak mungkin sebagai pegawai saya membolos. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya Pak ya. Percaya kan Pak ya? Dan banyak yang bilang juga sebagai guru olahraga itu, alah ngajar olahraga gampang. Saya kasih tahu teman-teman, ngajar olahraga susah banget. Kenapa? Karena setiap tahun saya selalu disuruh menghafal senam-senam baru. Tahu kan ya senam irama kayak poco-poco, gitu kan apa tuh, apa namanya, SKJ ya kan, Pargoy senam nggak sih? Nggak ya? Saya sih nggak masalah menghafal banyak senam, cuman makin kesini, senam yang diajarkan ke kami guru-guru olahraga yang disuruh mengajar ke murid itu makin aneh-aneh.
Saya 3 bulan lalu pernah dapat pelatihan, judulnya Senam Indonesia Bersih Narkoba. Senam Indonesia Bersih Narkoba. Mari kita telaah bersama-sama, pecandu mana yang berhenti make gara-gara hafal senam, ya kan? Nggak ada. Meskipun Anji Drive gitu kan. Tahu kan, siapa lagi yang namanya yang waktu ini Ardhito Pramono. Meskipun dia hafal senam ini, dia pasti akan tetap jadi penyanyi, ya kan? Tapi sambil nyimeng. Tetap metangkep. Dan ada juga ya, senam satu lagi yang aneh. Saya dapat pelatihan pernah, namanya Senam Indonesia Anti Korupsi. Gerakannya simple, cuman menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri, dengan lambaikan tangan ke kanan dan ke kiri. Ini maksudnya, kenapa lebih mirip ke mengelak kalau dituduh korupsi, ya kan? Iya kan? Misalnya ada KPK gitu, kamu korupsi ya gitu. Oh, koruptornya malah senam. Weh, tidak. Bagus itu. Dan jujur saya tidak ajarkan senam itu semua. Yang saya ajarkan cuma senam nangun sat kerti loka Bali. Keren gitu. Keren Pak, karena cuma senam aja bisa bikin Bali era baru ya. Setiap hari saya ajarkan itu. Murid-murid saya sampai hafal Pak, lagunya. Gerakannya nggak hafal. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Agus Anggara. Komika terakhir di sore ini, dia adalah sahabat saya yang aslinya di Banyuwangi, dari Banyuwangi, dan dia tuh sudah belasan tahun sudah hijrah ke Bali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Guntur Pratama. Sebelumnya saya buka dulu ya. Om Swastiastu, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Aduh. Pak. Ngeri depan Pak Gubernur. Nanti saya disuruh pulang ke Jawa kalau nggak lucu. Nah, Pak. Kalau banyak orang Jawa, Danau Tempe banyak, Pak. Jalan Danau Tempe sudah digusur, pindah ke sebelah ya. Sebelumnya kenalkan nama saya Guntur Pratama. Saya asli Jawa tapi tahun 2021 saya sudah resmi jadi Hindu ya. Boleh minta tepuk tangannya? Ada yang Bapak yang berkerudung belakang, astagfirullahaladzim Mas. Tenang Mbak. Ini saya menandakan bahwa saya tuh pindah Hindu karena nyentane Pak. Yang cewek-cewek, yang cowok-cowok, Ya saya nyentana itu karena itu menandakan bahwa saya sangat mencintai istri saya. Karena tanahnya sangat luas sekali Pak, di Canggu lagi. Wah. Langsung nggak kepikiran agama. Bercanda lagi. Aduh, ampun nih tiang. Aduh, ntar penista agama gitu. Ten Pak, ten. Taunya bisa itu ya, ten doang saya bahasa Bali. Setelah saya pindah agama, sebelum saya pindah agama ternyata ada ritualnya. Namanya Sudi Widani. Jadi saya ditransfer dari Islam ke Hindu gitu ya. Kayak dari Real Madrid ke Barcelona gitu. Sama-sama keren kan ya. Dan setelah pindah saya juga dapat nama dari ide resinya ya. Nama saya itu Iputu Suputra Wijaya. Artinya anak pertama yang bagus dan berjaya. Di rumah panggilan saya Asu ya. Asu. Ya. Nyentana nurut-nurut aja Pak. Kalau nggak nurut nggak pindah nama itu tanah Pak. Nurut aja. Kadang tuh kalau pagi-pagi tuh nyapu terus saya. Duh kapan balik nama nih ya Allah. Tiap hari nyapu. Ngayah. Saya senang ngayah saya senang karena ternyata ngayah itu lifestyle saya sebenarnya. Bikin kate, bikin penjor, mabuk, ini deh. Meceki, ini deh. Saya suka menyamu beraya ini ya.
Kenapa nggak dari dulu ya? Habis ngayah, hari terakhir makan babi. Lah ini nih saya tunggu-tunggu. Dari pertama kali saya lahir. Pas saya makan babi itu, babi guling, babi goreng, babi kecap, urutan. Pas makan, haramnya tidak terasa. Makan. Terus saya tuh pertama kali pas resmi jadi Hindu, saya makan di babi guling Bu Chandra. Pas makan, saking enaknya kebakaran tempatnya. Enak banget babi itu. Kenapa ini haram? Tapi sekarang halal. Aduh. Enak babi. Odalan juga saya kemarin sudah ngalamin Galungan Kuningan pertama kali, odalan gitu. Cuma namanya juga orang baru pindah ya, jadi saya kurang mengerti, kurang belajar saya gitu. Harusnya saya belajar dulu baru pindah gitu. Pas sembayang, saya ini jadi sorotan utama di dalam pura itu Pak. Karena saya Jawa sendiri di situ. Desa saya itu desa Slingsing, Cempaka, sampingnya Bu Suci Slingsing itu. Yang babinya enak banget tuh. Yang masaknya depannya kita langsung itu kan. Yang kalau dia jualan gak ramah, nah itu tuh. Apa? 10 das apa gitu. Itu saya di situ Cempaka. Pas sembayang itu saya tuh bingung Pak, sumpah. Jadi pas sembayang gitu kan, pada merem semua gitu. Jadi saya tuh ngeliatin aja, aduh gimana begini tangannya ya gitu ya. Hei nggak boleh itu kamu kira kamu Naruto gitu. Bingung Pak sembayang Pak, ya ampun gitu. Sembah puyung gitu, damai gitu. Aduh. Pas Galungan, yang saya rasakan pertama kali adalah saya kenyang ya. Kenyang Jawa maksudnya. Karena setiap saya tuh waktu pas Galungan itu menghampiri, saya tur 5 pura di desa saya. Setiap satu pura saya makan bije. Bije 5 kali. Kenyang. Udah gitu minumnya tirta lagi kan. Oh, cocok tuh. Dikasih holi aja mantep nih. Holi tirta, Pak. Campur kopi mantep. Enggak, jangan Pak, ya Allah Pak. Nanti KTP saya diambil lagi. Baru juga. KTP saya sekarang 2 ya, Islam sama Hindu. Islam buat di Jawa, Hindu buat di sini. Biar tidak dipersekusi Pak. Hindu kamu gitu. Tapi di Banyuwangi tempat saya orang Hindunya banyak. Itu menandakan bahwa Indonesia itu pluralisme ya. Oke. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak apa-apa ya. Terima kasih Pak. Ini ada tulisannya, jangan lama-lama. Oh ya. Dan saya ini enak sebenarnya jadi nyentana gitu Pak. Yang nggak enak itu sebenarnya adalah, saya itu belajar dari awal-awal gitu, mantra Gayatri gitu, tak putar tiap pagi, Om Purpuaswaha gitu. Nggak tak terusin karena nggak hafal Pak, takutnya salah ntar. Yang kasihan itu sebenarnya yang baru di dalam agama Hindu di keluarga saya itu nggak cuma saya, ibu mertua saya. Ibu mertua saya itu sebenarnya Ida Ayu tapi dia tinggal di Bogor. Nggak pernah itu namanya diajak bikin canang, metanding gitu. Saya pertama kali dengar metanding tak kirain berantem doh. Hah? Tuh habis ini metanding. Sama siapa Pak? Ayo Pak. Ayo gak terjun, gak takut aku Pak. Enggak, metanding tuh bikin ini gitu. Oh, baru tahu gitu. Karena cewek itu diwajibkan untuk bisa bikin canang gitu, bikin banten gitu. Cowok mah cuma bisa disuruh cuma untuk tajen jangan kalah gitu aja kan ya. Kalau cewek harus bikin banten gitu ya. Mertua saya ini kan orang Bogor aslinya, pindah ke Bali, nggak bisa sama sekali. Saya pernah ngeliat mertua saya jam 2 pagi bikin banten nangis. Salah terus gitu. Ma kenapa Ma? Aduh ini mama bikin banten salah terus gitu. Mama bikin banten malah jadi Tamiya tur gitu. Makanya belajar lah gitu. Dan saya ini kan sekarang Hindu, masuk ke keluarga Bali yang kental banget dengan adatnya gitu. Saya tuh diwajibkan untuk bisa bahasa Bali gitu. Karena pertama kali saya datang ke sana, saya dikira orang Bali asli, ditanyakan, uli jegos, uli-uli. Apa itu artinya tante? Dari mana? Dari Banyuwangi, pantas nak Jawa gitu. Pantas nak nyentane gitu. Itu.
Dan sekarang di Bali pun saya sudah ada hampir 15 tahun dan nggak ngerti arah mata angin. Itu adalah salah satu kesalahan. Pokoknya. Karena orang Bali itu cinta banget dengan arah mata angin gitu. Nggak ngerti kiri kanan, timur, selatan, utara, barat pokoknya. Saya pernah kan itu dikasih tahu sama mertua saya, bapak mertua saya, tuh melimu dupe di Kangin. Siapa itu? Tak cari tuh namanya Pak Kangin tuh kan. Ada warung Pak Kangin sini Pak? Gak ada gitu. Tuh, mana Pak Kangin ini? Pak ada warung Pak Kangin gitu? Gak ada dek gitu. Balik saya, Pak saya nggak tahu Pak Kangin gak ada warungnya. Oh bukan, Pak Kangin itu bukan Kangin itu timur. Oh yang punya orang timur? Bukan. Arah timur itu. Oh timur, ya Pak timur. Jalan, balik lagi saya. Pak timur mana Pak? Gitu. Gak tahu arah aku, sumpah sama sekali sampai sekarang gitu. Ini yang bikin saya kesel kalau saya nyasar. Apalagi daerah Munang Maning. Munang Maning itu labirin gitu ya. Saya pernah masuk Munang Maning tuh masuk ke dalam nyampe Tabanan tiba-tiba loh. Munang Maning kok bisa gini nih. Makanya saya nggak pernah nanya gitu ke orang Bali asli. Jadi waktu pertama kali saya mudik ke Jawa, itu saya nggak mau nanya ke orang langsung itu, pokoknya intinya saya tuh naik motor aja. Saya tanya ke ibu saya, Bu, gimana caranya mudik ke Jawa? Naik motor, tahu maksudnya gimana caranya? Sing penting yakin, yang penting yakin tur. Saya yakin tuh Pak. Naik motor, kunci tak buang, yang penting yakin pokoknya. Yakin pokoknya, keyakinan saya kental itu pokoknya. Masuk Denpasar itu tahun 2012. Masuk daerah Selemade yang belum ada shortcutnya. Keyakinan saya mulai luntur situ. Nggak ada lampu. Gubernurnya belum Pak Koster waktu itu soalnya. Hehehe, menjilat dikit. Nggak, kalau sekarang mah sudah bagus sekali. Itu orang-orang Jawa suka kesoka tuh jadi jaga deh. Foto di patung kerbau, mau ngapa aku barusan. Motor tuh Selemade tuh saya takut itu. Waduh ya ampun gimana ini. Tiba-tiba dari arah belakang ada yang nyalip saya seret gitu. Wah ini orang ke Jawa nih. Saya ikutin dia. Pokoknya intinya saya yakin sama dia pokoknya. Yakin itu naik motor dia lurus saya lurus. Dia belok saya kencing saya cebokin. Pokoknya yakin sama kamu. Pokoknya kamu mengantarkan saya ke Jawa. Tiba-tiba dia belok seret lurus terus tiba-tiba saya nemu akhirnya nih Gapura. Selamat datang di kota Singaraja. Lah. Kayaknya asing deh ini. Kayaknya Gilimano ini kayaknya di Jembrana bukan di Singaraja deh gitu. Tak cek kan di di Google Maps kan. Wah, ternyata Singaraja di sini, Gilimano di sini gitu. Terus bapak-bapak yang tadi nyamperin saya, bapak-bapak yang nyalip saya itu nyamperin saya. Dek, mohon maaf. Gilimano mana ya? Lah. Bapak nggak tahu lah. Terus bapak ngapain naik motor kenceng-kenceng? Yang penting saya yakin, Dek lah. Ngapain kenceng-kenceng? Tak kira adiknya begal lah gitu. Ya ini saya nganterin dia ke Lombok lah. Terima kasih, saya Guntur, saya tutup dengan Om Santi Om. Luar. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di Bali Digi Festival berikutnya. Terima kasih. Luar biasa sekali itu dia penampilan dari Stand Up Indo Bali. Dan hadirin sekalian, Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur, terima kasih sudah menyaksikan acara DigiFest ini. Dan hadirin sekalian, tidak terasa berakhir sudah serangkaian acara DigiFest pada hari ini. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah mengikuti serangkaian acara hari ini. Dan saya informasikan ada penampilan di Pandawa Stage, ada Lolot, Navikula, The Hydran, Manja, Bagus Wirata, dan juga Jun Bintang. Dan besok masih juga dalam serangkaian acara DigiFest bisa dicek di website dari digifest.baliprof.go.id. Dan untuk itu saya pamit undur diri dan seluruh panitia yang bertugas mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan event pada hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat sore.